Yuk kita berimajinasi sejenak. Kalian pernah bayangin, gimana kalau nilai, IPK, dan sertifikat yang kita punya saat ini tiba-tiba hilang besok paginya? Emang ada orang yang bakal percaya sama kita lagi? Karena kenyataannya, kita hidup, memasuki dunia kerja, dan bermasyarakat nantinya, orang nggak akan nilai kita berdasarkan berapa tinggi IPK kita. Mereka juga bakal nilai bagaimana sikap kita, bagaimana kita memperlakukan orang lain, apakah kita jujur, kita tanggung jawab, atau kita nggak bisa dipercaya sama sekali. Nah, itulah yang ingin saya bahas kali ini, yaitu bagaimana menjadi mahasiswa yang benar-benar berdampak, bukan hanya mahasiswa yang menang prestasi doang. Saya mau menceritakan satu cerita. Bayangin, ada dua mahasiswa. Yang pertama, mahasiswa yang punya IPK sempurna. Nilainya selalu bagus, pintar menjawab soal, dan cepat memahami materi. Tapi, ada satu yang salah dengan dia. Dia sering datang terlambat, tidak menyelesaikan tugas kelompok, dan sulit diajak bekerja sama. Sementara itu, di sisi lain, ada mahasiswa kedua. Mahasiswa yang nilainya memang tidak selalu sempurna, tidak selalu tinggi, tapi ia selalu datang tepat waktu, bertanggung jawab, mau membantu teman yang sedang kesulitan, dan selalu menjaga kejujuran. Beberapa bulan kemudian, kedua mahasiswa ini mengikuti program magang di sebuah perusahaan. Menurut kalian, siapa yang bakal diterima? Mahasiswa satu atau mahasiswa dua? Faktanya, akan banyak perusahaan justru memilih mahasiswa kedua. Kalian tanya kenapa? Karena kemampuan bisa dilatih, tapi karakter adalah sesuatu yang jauh-jauh lebih sulit untuk dibentuk. Cerita sederhana ini mengajarkan kita bahwa prestasi memang penting, tapi karakter adalah fondasi yang menentukan masa depan seseorang. Pesan pertama yang ingin saya sampaikan adalah bangun karakter kalian sebelum kejar prestasi. Menurut Future of Jobs Reports 2025 dari World Economic Forum, dunia kerja saat ini semakin membutuhkan kemampuan seperti komunikasi, bekerja sama, kepemimpinan, berpikir kritis, dan kemampuan untuk beradaptasi. Artinya, perusahaan tidak hanya mencari orang yang pintar, mereka cari orang yang dapat dipercaya. Sebagai mahasiswa, janganlah pernah kita mengorbankan kejujuran hanya demi mendapatkan nilai yang tinggi. Karena nilai memang bisa membuat kita diterima, tetapi karakter membuat kita tetap dipertahankan. Dan pesan kedua yang ingin saya sampaikan yaitu gunakan waktu kalian secara bijak. Bayangkan, berapa banyak sih waktu yang kita habiskan setiap hari hanya untuk membuka TikTok, membuka Instagram, atau media sosial lainnya. Mungkin ada yang 1 jam, 2 jam, atau bahkan ada yang lebih dari itu. Stephen R. Covey dalam bukunya The 7 Habits of Highly Effective People mengatakan bahwa orang yang efektif selalu mendahulukan hal-hal yang penting. Bayangkan saja, kita mengurangi waktu bermain media sosial kita hanya 30 menit setiap hari. Lalu 30 menitnya kita gunakan untuk membaca buku, belajar keterampilan baru, atau mengikuti kursus online. Dalam 1 tahun, perubahan kecil ini bisa menghasilkan banyak sekali perubahan di hidup kita. Pesan ketiga yang ingin saya sampaikan yaitu mari kita jadi mahasiswa yang bermanfaat, yang berguna untuk masyarakat. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW disebutkan bahwa sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang bermanfaat bagi orang lain. Menurut saya, kalimat itu sangat relevan untuk kita sebagai mahasiswa. Menjadi bermanfaat tidak harus menunggu lulus kuliah. Kita bisa mulai dari sekarang, mulai dari membantu teman memahami materi, mengajak mereka untuk berdiskusi, berbagi informasi yang benar, dan banyak lagi. Kita bisa memanfaatkan artificial intelligence untuk membantu kita belajar, bukan untuk menyalin tugas tanpa memahami isi materinya. Teknologi itu hanya alat, yang menentukan baik atau buruknya hasil adalah orang yang menggunakannya. Mungkin sebentar lagi kita akan menyelesaikan program studi kita. Suatu hari nanti kita akan menjadi pengusaha, guru, dosen,
atau bahkan hal-hal yang kita impikan selama ini. Orang-orang gak akan tanya, IPK kamu berapa? Tapi mereka akan bertanya, kamu bisa dipercaya? Emang kamu bertanggung jawab sama sesuatu? Apa kamu mampu bekerja bersama kelompok? Dan jawaban dari semua pertanyaan itu ditentukan oleh karakter kita yang kita bangun sejak dini. Mari kita mulai untuk menjadi orang yang lebih baik, bukan orang yang mengajar nilai semata, tapi orang yang berkarakter mulia. Sebagai penutup, saya ingin mengajak kita semua, mulailah kita dari hal-hal sederhana. Datang tepat waktu, mengerjakan tugas saat diberikan, berbagi, jujur, saling bertanggung jawab, dan saling mengingatkan. Demikian dari saya, Miftol Azifa dengan NIM 601212571 dari program studi Sistem Informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.